Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Nin Cimanggung, Sumedang. Bacalah, mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Dapur Nin Cimanggung akan membuat olahan dari tepung ketan putih ya, yang isinya kacang hijau. Apalagi ya kalau bukan untuk membuat onde-onde ya. Berhubung ini akan diberi warna-warni seperti pelangi, maka judulnya adalah onde-onde pelangi. Selamat mengikuti langkah-langkah berikutnya. Bahan-bahan untuk onde-onde pelangi ini sebagai berikut ya. Ini saya bagi 2 kelompok biar untuk mempermudah. Yang pertama kita bikin nanti isiannya dulu. Ini kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 1 jam juga ini sudah ngembang ya. Ini bunda-bunda bisa mendapatkan kacang hijau kering di toko bahan-bahan kue. Jadi tidak perlu diambil dari kacang segar. Ya nggak apa-apa sih, biar lebih murah sebetulnya ada kacang hijau segar. Cuman nanti untuk memisahkan kulitnya itu butuh waktu lagi ya. Jadi ini praktis sekali. Diambil dari kacang hijau kering tersedia di toko bahan-bahan kue. Ini sebanyak 500 gram. Kemudian nanti dikukus ya dan dihaluskan, ditambahkan ini 300 gram gula putih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam buat rasanya biar ada rasa gurih-gurihnya gitu, ada rasa asin gurih. Kemudian ditambahkan 2 bungkus vanili ya biar wangi. Kemudian kita bikin nanti kulit onde-ondenya ini dari tepung beras ketan putih ya, sebanyak 1 kilogram. Dicampur nanti dengan 200 gram kentang rebus atau kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan. Kemudian ditambahkan 100 gram tepung beras ya. Kemudian diaduk, ditambahkan dengan gula, ini gula pasir sebanyak 250 gram atau 260 gram atau sesuai selera ya, gimana tingkat kemanisan yang disukai. Maksud penambahan kentang yang sudah dihaluskan ini dan tepung beras ini biar kulit ondenya itu nanti renyah ya dan tidak gampang keras ya. Jadi nanti akan kenyal, renyah gitu, tidak keras ya. Nah, kemudian karena ini onde-onde pelangi, maka saya tambahkan berbagai macam warna ini dari esen buah-buahannya. Diaduk ya, dicampurkan dengan 600 ml, 650 ml air hangat. Oh ya, tadi ada yang kelewat ya untuk bahan-bahannya. Ini biji wijen ya, sebanyak 250 gram. Jadi nanti cetakan onde-onde pelangi yang sudah dibuat, yang sudah jadi, sebelum digoreng dibalurkan dulu ke biji wijen ya. Dan sediakan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Ini kukusannya sudah panas, kita masukkan ya kacang hijaunya. Ini sudah kita masukkan kacang hijaunya. Kemudian kita biarkan dikukus selama kurang lebih 15-20 menit. Ini setelah 15 menit, kita matikan api kompornya, kemudian dibiarkan dulu sebentar. Nanti untuk selanjutnya mau kita haluskan dengan menggunakan chopper ya. Kalau tidak ada chopper boleh diulek juga ya. Yang penting bisa menjadi halus. Ini kacang hijau yang sudah dikukus tadi, yang sudah beres dikukus. Nah, sekarang kita akan menghaluskan kacang hijau ini dengan menggunakan chopper ya. Ini mungkin bisa beberapa kali. Biar lebih halus. Boleh ditumbuk juga atau menggunakan ulekan ya. Yang penting halus.
Nah, ini seperti ini, segini dulu. Berhubung tadi cupernya ngadat ya, suka tiba-tiba ngadat, ini kita pakai eh, lumpang aja ya, kebetulan di rumah sedia lumpang. Jadi nanti kita tumbuk kacang hijaunya dengan menggunakan lumpang. Ini yang tadi sudah dimasukkan ke cuper ya. Ini kita masukkan kacang hijaunya sedikit-sedikit kita tumbuk ya. Seperti ini. Seperti nasi ya. Tampilannya seperti nasi. Nah, ini ditumbuk sebentar. Selanjutnya lakukan penumbukan ya sampai semua kacang hijau ini halus. Ini kacang hijaunya sudah dihaluskan semua tadi 3 batch ya, 3 kali ditumbuk pakai lumpang saja. Kemudian nanti akan dipanaskan di atas api, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu ini 300 gram gula pasir. Kemudian 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh garam biar memberikan rasa gurih ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu. Takut lupa nanti kita tambahkan ini 2 bungkus vanili bubuk ya. Boleh juga menggunakan vanili cair. Ini kita aduk dulu di bawah ya, tidak di atas api. Nanti biar gula putihnya larut, kita panaskan di atas api. Diaduk dulu di bawah. Larut sampai agak kental ya, sampai agak kental atau sampai kental sampai bisa dipulung, di bulat-bulat. Ini adonan kacang hijaunya kita panaskan terus ya, tapi dengan api kecil saja. Seandainya misalnya adonannya tadi terlalu lembek, ini bisa ditambahkan tepung maizena atau tepung terigu ya, biar lebih kental gitu. Itu opsi aja ya, seandainya adonan kacang hijaunya terlalu lembek gitu ya, bunda-bunda boleh menambahkan tepung maizena atau tepung terigu ya. Nah, ini maaf, karena penumbukannya tidak halus semua tadi ya, masih kelihatan ada butiran-butiran kacang hijaunya. Nah, ini dibiarkan sampai mengental, sampai tercampur semua. Kemudian kita matikan api kompornya ya. Nanti ini boleh dibentuk bulat-bulat atau langsung diisikan dengan menggunakan sendok kecil juga bisa. Nah, kita matikan api kompornya. Sekarang kita bikin adonan kulit ondeknya ya. Ini kita masukin tadi kentang yang sudah dihaluskan ya. Kentang kukus atau kentang rebus yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan tepung ketan putihnya ya. Ini boleh merek apa saja. Nanti diaduk pakai tangan lebih bagus ya, biar lebih merata. Semuanya kita masukkan. Tepung ketan putih boleh merek apa saja, ini tidak tergantung mereknya. Yang penting ketan putih. Semuanya. Kemudian kita masukkan gula putihnya. Ada yang hitam-hitamnya dibuang nih. Tambahkan garam ya. 1 sendok teh atau 1 sendok setengah. Kita aduk pakai tangan ya, biar lebih merata. Jadi adonan kentangnya juga bersatu dengan tepungnya. Jadi kalau mau ditambahkan vanili juga boleh. Tadi kan di adonan isinya sudah ditambahkan vanili juga. Ini yang kulit luarnya juga mau ditambahkan vanili boleh. Kurang lebih 2 bungkus juga ya. Nah, seperti ini. Diaduk dengan tangan bersih. Kemudian kita akan mulai menambahkan air ya. Ini dengan air hangat sebanyak 650 ml. Ini ada yang hampir terlewat ya. Lupa tepung berasnya belum dimasukkan.
diaduk dengan 2 tangan juga lebih baik ini. Hampir lupa ya. Ini adonan kulit onde yang sudah tercampur ya. Sudah seperti ini. Karena ini onde-onde pelangi, jadi warna-warni, maka nanti ini akan saya bagi 5 ya, 5 warna. Atau menjadi 10 bulatan gini. Jadi nanti dibagi masing-masing 5 bulatan seperti ini. Ini sudah saya bagi 6 gumpalan, 6 bulatan besar ya. Masing-masing yang 5 akan saya kasih warna dan 1 tidak berwarna. Pertama warna merah dulu ya. Ini biar tidak terlalu banyak, saya kasih setengah sendok teh dulu. Ini adonan pertama warna merah tadi dari rasa stroberi ya. Warnanya jadi warna pink. Biar aman, biar tidak kena udara ya, karena kalau kelamaan di udara terbuka nanti ini jadi keras. Kita amankan dulu, masukkan ke dalam plastik. Ya, kalau disimpan di udara terbuka nanti ini jadi keras ya. Jadi diamankan dulu, simpan di plastik. Kita simpan di sini. Seperti ini. Sekarang kita ke adonan berikutnya. Esen rasa melon ya, warna hijau. Boleh antara setengah sendok teh atau lebih ya, secukupnya saja. Kemudian diaduk. Ini warna yang kedua ya, kulit onde warna kedua, warna hijau. Jadinya ini hijau muda ya, warna hijau oranye. Biar aman juga, tidak berubah menjadi keras kalau terlalu lama di udara. Kita simpan juga, dimasukkan ke dalam plastik ya, seperti ini, biar tidak kontak dengan udara. Kita simpan di sini. Tinggal satu warna lagi, ini kita ambil dari esen anggur ya, warna ungu. Kita aduk-aduk dulu. Seperti ini. Ini warna ungu yang terakhir ya. Seperti ini, ternyata ungu muda. Kita amankan juga, masukkan di plastik biar tidak terlalu lama di udara ya. Kalau terlalu lama di udara nanti jadi keras. Ini tinggal satu warna, bisa tidak diwarnai atau bisa juga nanti ditambahkan dari salah satu warna tersebut. Nah, ini semua sudah dikasih warna, nanti tinggal kita mencetak ya. Ini kulit onde yang siap dicetak, kemudian nanti diisi dengan kacang hijau. Masih berlanjut. Sekarang kita mulai mencetak onde-onde ya. Ini masih di dalam plastik. Pertama warna merah dulu. Ini adonan tepungnya, adonan kulit luarnya dipipihkan dulu. Kemudian kita isi dengan adonan kacang hijau tadi ya, biar mempermudah ini dibulat-bulat. Sebetulnya langsung pakai sendok juga nggak apa-apa. Kemudian ini ditutup. Ini bentuk-bentuk bulat-bulat ya. Seperti ini. Kemudian dibalurkan ke biji-bijian ya. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi. Ini ukurannya tergantung selera ya, mau kecil atau mau diperbesar juga tinggal ditambah. Kemudian kita tambahkan isiannya adonan kacang hijau tadi ya. Kemudian dibulat-bulat. Terus kita balurkan ke onde-onde. Agak ditekan-tekan ya biar biji-bijiannya menempel kuat. Ini onde-onde pelangi yang sudah dicetak ya. Siap untuk digoreng. Sekarang kita mau mulai menggoreng onde-onde pelangi ya. Ini dimulai dari minyak yang dingin ya. Warna kuning dulu sama putih. Hijau, warna putih. Kalau udah mulai panas ini kita balik-balik ya. Memang kalau pakai sedokan besi itu agak nusuk-nusuk. Nah, ini telat ngebalik. Jadi udah warna kuning ya. Kalau adonannya terlalu lembek ya, misalnya tidak kokoh, itu bisa ditambahkan tepung berasnya yang disesuaikan. Jadi kadang-kadang tidak bisa diduga
mungkin pengaruh dari kacang dari adonannya, dari esen warna yang warna itu kan berwarna cairan. Nah, ini kita angkat ya, sudah gemoy, sudah ngembang seperti ini. Kemudian batch 2 nanti ini minyaknya didinginkan. Matikan dulu kompornya, kita dinginkan dulu minyaknya. Ini batch pertama. Ini untuk batch kedua ya. Minyaknya dalam posisi dingin ya. Sudah didinginkan lagi. Dinyalakan kompornya. Kalau punya timbangan analitik ya, timbangannya kecil, sebetulnya biar ukurannya sama, lebih bagus ditimbang ya. Kalau ini kan sesuka hati, jadi ukurannya tidak sama ya. Nah, dimasukkan dalam posisi minyak dingin. Nanti kalau sudah minyaknya mulai ada gelembung-gelembungnya ya, udah mulai panas, baru mulai diaduk. Seperti ini. Nunggu nah ini minyaknya udah mulai panas ya, udah mulai bergelembung, jadi kita aduk-aduk sambil dibalik ya, diaduk-aduk, digoyang-goyang biar panasnya merata. Nah, ini sebentar lagi sudah mau matang ya, jadi diaduk-aduk terus tadi. Ini sudah ngembang bagus, bulat-bulat. Kalau yang penyok itu biasanya lembek ya. Ini perpaduan antara tepung ketan dengan tepung beras itu bagus ya. Nah, seperti ini sebentar lagi kita angkat ya, kalau sudah matang. Nah, seperti ini. Kebanyakan mungkin, tapi sebaiknya menggorengnya dengan minyak yang banyak ya. Ini tadi agak kurang minyaknya. Jadi kalau lebih bagus itu minyaknya lebih banyak. Nah, ini sudah selesai penggorengan. Kita matikan api kompornya. Nah, sudah selesai ya, tinggal kita dinginkan. Ini sudah selesai semua penggorengan. Dan sebagiannya lagi disimpan buat di frozen ya. Jadi kapan-kapan bisa digoreng. Ini cetakan onde yang belum digoreng. Jadi bisa disimpan ya, dibuat frozen. Ini onde-onde pelangi ala dapur Nin Cimanggung. Selamat mencoba.